akan membahas topik mengenai proyek jaringan saraf tiruan. Nah, di sini saya mengambil judul implementasi metode block progression dalam jaringan saraf tiruan. Yang pertama, pengantar jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah sebuah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi dari sistem kerja saraf biologis, seperti kinerja otak yang memproses suatu informasi. Jaringan saraf tiruan memiliki 3 lapisan atau layer, yaitu lapisan masukan atau input layer, lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan lapisan keluaran atau output layer. Di sini ada gambar jaringan saraf tiruan sederhana. Nah, selanjutnya apa itu back progression? Back progression adalah metode penurunan gradit untuk meminimalkan kuadrat error keluaran. Ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam pelatihan jaringan, yaitu tahap perambatan maju atau forward propagation, tahap perambatan balik, dan tahap perubahan bobot dan bias. Tujuan utama dari back progression dalam jaringan saraf tiruan adalah meminimalkan kesalahan atau error antara prediksi jaringan dan nilai target. Selanjutnya, keunggulan dari metode back progression. Pertama, efisiensi dalam pelatihan jaringan yang kompleks. Back progression memungkinkan jaringan saraf tiruan untuk belajar dengan cepat dan efisien, terutama pada jaringan dengan banyak lapisan atau deep neural networks. Yang kedua, akurasi tinggi. Dengan memperbarui bobot secara berulang menggunakan gradient descent, back progression dapat menghasilkan model dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptabilitas. Back progression dapat digunakan dalam berbagai jenis jaringan saraf tiruan seperti jaringan berlapis atau multilayer Perceptros atau jaringan saraf dalam atau deep neural networks. Yang keempat, ada skalabilitas. Back progression bisa diterapkan pada jaringan yang lebih besar dan dalam jumlah data yang besar, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi modern yang membutuhkan analisis data besar. Dan kelemahan dari back progression yang pertama, rentan terhadap overfitting. Jika jaringan terlalu besar atau data terbatas, model dapat terlalu menyesuaikan pada data pelatihan sehingga kurang akurat pada data baru. Yang kedua, vanishing gradient problem. Pada jaringan yang sangat dalam, gradient dapat menjadi sangat kecil sehingga pembaruan bobot di lapisan awal hampir tidak terjadi atau memperlambat proses pelatihan. Yang ketiga, sensitif terhadap pemilihan parameter. Performa back progression sangat bergantung pada pengaturan parameter seperti learning rate, jumlah neuron, dan jumlah lapisan. Yang keempat, ada komputasi yang berat. Proses pelatihan dapat memakan waktu dan memerlukan daya komputasi besar, terutama pada jaringan dengan banyak lapisan atau data yang sangat besar. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah saya paparkan, kesimpulan back progression adalah metode yang efektif untuk melatih jaringan saraf tiruan dengan akurasi tinggi, tetapi akurasi tersebut tergantung pada beberapa faktor. Kualitas dan kuantitas data yang digunakan sangat berpengaruh. Data yang kaya dan representatif memungkinkan model belajar dengan baik. Pemilihan arsitektur jaringan seperti jumlah lapisan dan neuron juga penting untuk menangani masalah dengan baik. Selain itu, pengaturan parameter seperti learning rate dan jumlah efforts perlu disesuaikan agar pelatihan berjalan optimal. Masalah overfitting dapat dihindari dengan teknik regulasi seperti dropout. Terakhir, sumber daya komputasi yang cukup diperlukan untuk pelatihan yang efisien, terutama pada jaringan yang kompleks. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, back progression dapat menghasilkan model yang akurat dan efektif dalam berbagai aplikasi. Nah, itu dia sedikit penjelasan paparan saya tentang judul implementasi metode back progression pada jaringan saraf tiruan. See you, bye!